Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, nama saya Adelia Puspita dengan NIM 2111764, Prodi PGSD Universitas Trilogi. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait pola asuh anak di era digital guna untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester 2 pada mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Febriantioli Satriani SPD MPD. Pembahasan pertama yaitu definisi dari pola asuh itu sendiri. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ada pola, yang berarti sistem atau cara kerja, dan asuh yang berarti melatih, mendidik, membantu dan membimbing agar dapat berdiri sendiri. Dapat dijabarkan bahwa pengertian pola asuh yaitu bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan membantu anak sampai proses mencapai kedewasaannya, sampai dengan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi membuat dunia memasuki era baru yang sering dikenal dengan era digital. Wakil Ketua Komisi RI 1, Bapak Abdul Faris mengatakan bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam mengawasi perilaku anak saat menggunakan perangkat digital. Mengingat kemudahan informasi yang bisa diakses tanpa batas, hal ini sejatinya sangat baik. Namun juga bisa menjadi ancaman yang bisa saja menjadi dampak buruk bagi perkembangan perilaku anak. Parenting style dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan anak, mulai dari cara berpikir hingga perasaan anak tentang dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam mendidik anak, karena setiap gaya pola asuh akan mendapat efeknya tersendiri. Setiap pola asuh memiliki pendekatan yang berbeda dalam membesarkan anak. Peneliti telah membagi macam-macam gaya pola asuh menjadi 4, yaitu yang pertama, gaya pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh otoriter percaya bahwa anak-anak harus mengikuti aturan tanpa kecuali. Pola asuh otoriter ini cenderung mengutamakan aturan dan kehendak sepihak, yakni orang tua. Orang tua juga tidak mengizinkan anaknya ikut berdiskusi, bahkan saat sedang ada masalah. Mereka lebih menegakkan konsekuensi dan membuat aturan. Pada gaya pola asuh ini, orang tua cenderung menggunakan hukuman alih-alih disiplin. Anak yang tumbuh dengan orang tua otoriter beresiko lebih tinggi memiliki masalah harga diri, karena pendapat mereka yang tak pernah dihargai. Semakin dewasa anak ini akan lebih fokus pada kemarahannya dan agresifnya, daripada memikirkan cara melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Yang kedua, gaya pola asuh otoritatif. Pola asuh ini juga memiliki aturan dan konsekuensi, tetapi bedanya mereka juga mempertimbangkan pendapat anak. Strategi disiplin juga sangat positif untuk memperkuat perilaku yang baik, seperti adanya sistem reward pada setiap pencapaian anak. Anak yang mendapat pola asuh ini kemungkinan besar akan menjadi orang dewasa yang sangat bertanggung jawab. Mereka juga merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat, cenderung lebih bahagia dan sukses, serta mereka juga lebih pandai dalam menentukan keputusan. Yang ketiga, pola asuh permisif. Orang tua cenderung bersikap lunak kepada anak, dan mereka hanya turun tangan jika ada masalah serius saja. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua permisif cukup pemaaf, dan mereka bersikap layaknya anak-anak. Mereka juga kurang konsisten dalam menerapkan sistem konsekuensi. Orang tua dengan gaya pola asuh permisif lebih berperan sebagai teman daripada sebagai orang tua yang mendorong anak-anak untuk lebih terbuka terhadap masalah-masalah yang dialami. Anak yang tumbuh dari pola asuh ini biasanya memiliki masalah pada perilakunya karena mereka tidak menghargai otoritas dan aturan. Yang keempat, pola asuh cuek atau uninvolved. Pada penerapannya, orang tua tidak mau terlibat dalam masalah anak, dan mereka bahkan memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang dilakukan anaknya di luar rumahnya. Cenderung hanya ada sedikit aturan atau bahkan tidak sama sekali. Anak mungkin tidak mendapat banyak bimbingan, pengasuhan, dan perhatian dari orang tua. Dalam gaya pola asuh ini, orang tua mengharapkan anaknya bisa membesarkan diri mereka sendiri.
Biasanya, anak dalam pola asuh ini akan memiliki masalah pada harga dirinya dan perilaku. Pola asuh berdasarkan peran. Anak yang ayahnya terlibat dalam pengasuhan dirinya akan memiliki kemampuan sosial dan kognitif yang baik, serta kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak akan membawa dampak positif dan manfaat yang besar bagi perkembangan anak. Yang kedua, peran ibu. Pola asuh ibu yang tepat akan membentuk anak yang memiliki kecerdasan sosial yang positif, kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain, menggunakan perasaan-perasaan itu untuk membantu pikiran dan tindakan dengan menggunakan kecerdasan sosial. Ibu merupakan pendidikan pertama yang akan dialami anak. Pendidikan di lingkungan ibu sangat berpengaruh pada kehidupan sosial anak untuk tumbuh dan berkembang. Pola asuh di era digital. Orang tua perlu mendidik anak di era digital ini menggunakan pola asuh yang relevan dan sesuai dengan kehidupan anak. Orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anaknya dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkannya. Kemendikbud RI menyampaikan seri pendidikan orang tua dalam mendidik anak di era digital, menugaskan orang tua untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kesehatan mata anak, masalah tidur, kesulitan konsentrasi, menurunnya prestasi belajar, perkembangan sosial, dan perkembangan otak hubungannya dengan penggunaan media digital. Yang kedua, orang tua perlu mendampingi anak sebagai generasi digital. Oleh karena itu, orang tua perlu melakukan pendampingan terhadap anak sebagai generasi digital dengan cara menambah pengetahuan, mengarahkan anak dengan jelas dalam penggunaan gadget, pilihkan program yang positif, dan juga telusuri aktivitas anak di dunia maya. Yang ketiga, penggunaan media digital sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Pada tahap ini, orang tua perlu mendampingi anak sesuai usia dan tahap perkembangannya. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang pola asuh di era digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.